Kenapa saya masih setia dengan uh, sistem operasi Microsoft gitu ya, Windows. Jadi kalau misalnya saya ngetik, saya kan nulis ya, saya nulis dan saya pakai Microsoft Word, dan Microsoft Word yang saya pakai tetap beroperasi Windows walaupun bisa di produk-produk Apple di MacBook. Dan teman-teman saya rata-rata tuh udah pakai uh, MacBook ya, udah mulai. Dan teman-teman juga nanya, kamu kok belum pakai ini gitu. Nah, saya punya alasan gitu, bukan semata-mata nggak punya duit gitu, tapi ada alasan-alasan yang menurut saya penting untuk saya terus putuskan saya terus menggunakan produk dari Microsoft. Kenapa? Contohnya kalau di Word gitu ya. Nah, kalau di Word itu salah satunya adalah sistem autocorrect-nya. Nah, saya nggak paham apakah di produknya Mac autocorrect itu bisa di set seperti saya mengesetnya di sistem Windows. Karena saya malas untuk belajar lagi gitu. Jadi belajarnya itu kan bukan sekadar kita belajar sistem operasinya si iOS ini ya, uh, tapi juga ada hal-hal lainnya. Salah satunya ya autocorrect ini. Jadi kalau di Word itu kan ada autocorrect. Kalau misalnya kita ngetik kata keliru, misalnya kita mengetik kata nasi, terus kita ngetik tertulis nais gitu. Nah, si Microsoft Word ini nggak punya sistem yang akan memperbaiki kata-kata yang salah itu jika kata-kata itu berbahasa Indonesia. Kalau berbahasa Inggris ada gitu, ada sistem autocorrect otomatis yang muncul di Microsoft Word. Dia memperbaiki sendiri. Contoh kalau kita ngetik nasi dalam bahasa Inggris kan rice, rice tulisannya kan. Nah, kemudian kita salah ketik, tertulis irce gitu. Nah, si Microsoft Word ini akan otomatis memperbaikinya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tuh nggak ada gitu ya. Setahu saya nggak, dan saya udah cari tahu juga nggak ada. Dan sampai saya googling tuh nggak ada. Kecuali di handphone gitu. Kalau di handphone sih ada. Nah, di Microsoft Word nggak ada. Nah, akhirnya autocorrect ini karena saya penting sekali. Jadi saya ngetik 10 jari ya. Ngetik 10 jari itu pertama cepat sekali, bisa 5-6 kali lebih cepat dari pengetik 2 jari. Tapi semakin cepat kita ngetik, misalnya saya mau mengetik kecepatannya lebih dari 5-6 kali daripada pengetik 2 jari. Misalnya saya pengen bisa 7 atau 8 kali lebih cepat dari pengetik 2 jari. Semakin ingin cepat kita mengetik, maka akan semakin sering kita akan melakukan kesalahan. Karena kan jari kita udah kencang kali tuh, udah terlalu kencang. Jadi tertukar huruf misalnya ya, kayak tadi ya nasi jadi nais, harusnya S duluan baru I, tapi ini I duluan baru S. Itu akan lebih sering terjadi gitu. Nah, pada masa inilah autocorrect itu sangat dibutuhkan. Jadi itu dewa sekali bagi pengetik 10 jari. Hal yang sangat penting dan nggak bisa tergantikan. Beda dengan pengetik 2 jari. Pengetik 2 jari nggak begitu perlu autocorrect karena kesalahannya jarang, karena dia mengetiknya lambat gitu. Nah, kalau pengetik 10 jari, apalagi dia memang apa ya, memang kerja tuh diburu waktu gitu ya, kerja cepat dan ingin selalu mempercepat kerjanya, itu pasti sering melakukan kesalahan huruf, letak huruf gitu, sehingga akhirnya dia sangat butuh autocorrect, sangat bergantung dengan autocorrect. Nah, karena nggak ada autocorrect berbahasa Indonesia, dan sebagai orang Indonesia tentu kita sering menulis materi-materi berbahasa Indonesia, akhirnya kita butuh autocorrect berbahasa Indonesia. Nggak ada, dan akhirnya saya bikin sendiri gitu. Jadi sejak 2016 atau sejak 2015 lah nggak salah ya, setelah saya tahu bahwa autocorrect yang kita bikin itu bisa disimpan di sistemnya di C-nya Windows, saya bikin sendiri. Jadi saya bikin manual gitu ya. Jadi pelan-pelan saya bikin bertahun-tahun, dan mungkin sekarang udah terkumpul koleksi ribuan autocorrect yang saya bikin. Jadi kalau misalnya ketik nasi nais, jadi saya perbaiki jadi nasi. Terus ketika saya mengetik yang terketik malah YNAG, kan kebalik hurufnya, saya perbaiki jadi yang. Jadi saya masukin satu-satu tuh manual gitu. Nah, dulunya saya nggak tahu bahwa ketika Windows kita diinstal ulang,
C-nya kan hilang ya, sistemnya bisa hilang. Nah ternyata bisa di backup. Jadi begitu saya membuat manual autocorrectnya, saya membackupnya ke sebuah penyimpanan. Jadi begitu misalnya laptop saya harus diinstal ulang, hilang C-nya dan hilang database autocorrectnya, saya akan ambil aja dari penyimpan itu dan saya masukkan lagi ke C dan dia akan berfungsi lagi seperti biasa autocorrectnya. Jadi kita nggak takut lagi walaupun laptop kita diinstal ulang. Nah, cara masukin ke sistem itulah yang saya belum paham di sistem operasinya yang bukan Windows. Karena itu saya agak ragu-ragu kalau bisa saya pakai, saya harus belajar lagi kan, dan itu jadi nggak semudah kita belajar sistem operasi dan cara gunain Word-nya di sistem non Windows, tapi juga harus banyak yang kita pelajari. Nah itulah yang saya nggak paham dan itulah yang membuat saya memutuskan untuk ya pakai Windows aja karena udah jelas. Karena saya sebagai pengetik 10 jari sangat bergantung dengan autocorrect di Windows ini. Jadi koleksinya udah ribuan ya, udah banyak sekali dan saya udah sangat terbantu dengan itu. Jadi dengan adanya koleksi autocorrect itu saya nggak perlu harus berhenti di satu titik kata yang salah memperbaikinya gitu ya, dan itu bisa makan waktu mungkin sekitar 5 detik ya kan. Nah kalau itu terjadi 3 kali kesalahan dalam satu baris paragraf, 3 kesalahan kata, berarti saya harus 5 detik kali 3, berarti saya harus berhenti 15 detik untuk memperbaiki kata yang salah. Bagi pengetik 10 jari 15 detik itu dia sudah bisa menulis lagi sekitar 10 hingga 30 kata. Lumayan kan? Jadi itulah efisiensi waktu itulah yang sangat membantu kita bagi pengetik 10 jari jika kita memiliki fitur autocorrect. Nah bagi sebagian orang autocorrect itu mungkin nggak penting karena mereka pengetik 2 jari, makanya dia bilang kenapa nggak pakai ini aja, pakai MacBook segala macam. Ya itu alasannya, masuk akal kan. Makanya saya tetap setia dengan menggunakan produknya dari sistem operasi Windows, dan nggak semua orang itu akan berpikir atau sepakat dengan saya karena kompetensinya tuh beda-beda seperti itu.